Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Julius Pabinati. Kali ini kita akan membuat video mengenai penugasan filsafat, mata kuliah filsafat olahraga yang diambil oleh dosen Bapak Dr. D.S. Sari, MPes, dan Ibu Zahra Zakia Alda, MPD. Hari ini kita sudah bersama narasumber kita, yaitu Bapak Dias Fajar Widya Permana selaku dosen dari Prodi Olahragaan Fakultas Olahragaan Universitas Negeri Semarang. Sebelumnya terima kasih Pak sudah Sama-sama. mau meluangkan waktunya sebagai narasumber untuk penugasan kali ini. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita bertanya kepada Bapak. Untuk pertanyaan pertama nih Pak, bagaimana pandangan Bapak tentang istilah filsafat? Oke, kita akan berbicara tentang filsafat ya. Sudah tidak hal baru, tapi juga kita akan belajar tentang sebuah kotak kosong. Filsafat itu seperti kotak kosong yang kemudian nantinya kita isi dengan siapakah yang akan berfilsafat. Itu nanti akan membahas akan menjawab tentang apakah dengan diartikannya dengan filsafat, pandangan filsafat. Baru filsafatnya belum sampai filsafat olahraga, bahkan belum sampai olahraganya ya. Baru pandangan filsafat. Oke, kalau menurut saya selama apa yang saya baca dan kemudian apa yang saya coba untuk menggali filsafat olahraga, meskipun saya sendiri tidak berkecimpung di filsafat olahraga, cuma filsafat itu kalau menurut saya secara pandangan secara luas adalah dasar dari semua ilmu filsafat. Jadi siapakah yang bisa berfilsafat? Kita semua sebenarnya bisa berfilsafat. Saudara bisa berfilsafat, teman-teman yang lain juga bisa berfilsafat. Sedangkan filsafat itu harus ada manfaat dan tujuannya. Apakah manfaat dan tujuan itu akan bisa menjadikan salah satu hal yang nantinya akan menjadi ilmu yang baru yang didasari dengan filsafat. Makanya kalau orang-orang yang berfilsafat pasti dikatakan filosofis. Orang yang mampu untuk berfilsafat filosofis. Siapakah filosofis? Kalau menurut saya filosofis itu ya kalian lah filosofis. Orang-orang yang bisa berfilsafat. Terus kemudian kan menunggulkan pro dan kontra kan. Iya, seperti itulah grand jalan filsafat di dunia. Akan ada yang menuai pro, ada yang menuai kontra. Apakah di zaman-zaman terdahulu mungkin yang tadi disampaikan ada Aristoteles, ada Socrates, ada Plato, ya mereka sama. Mereka berfilosofi. Dari mana? Ya mereka belajar dari buku. Kan ada dua itu belajar. Kalau menurut saya belajar ada dua, secara ilmiah dan alamiah. Nah, ilmiah itu Anda bisa baca dari buku-bukuan. Kalau ilmiah itu kan dari buku-bukuan. Buku, artikel dan lain-lain. Dan mungkin masa lalu sejarah-sejarah itu ilmiah. Tapi kalau yang namanya alamiah, Anda akan belajar dari alam. Nah, buku-buku itu tercipta dari mana? Ya dari alam. Mereka belajarnya dari alam. Kalau kita tarik ke belakang, di situ ada yang sesuatu hal. Sebenarnya pertama kali manusia ditemukan atau sebenarnya manusia dulu atau tumbuhan dulu, atau Anda bisa bertanya ayam dulu atau telur dulu. Nah, itulah pandangan filsafat. Jadi luas. Kita tidak bisa serta-merta menyampaikan bahwa kemudian saya menyampaikan bahwa filsafat itu adalah sebuah kotak kosong. Pandangannya ya, sudah ada pandangan, namanya juga pandangan kan, memandang. Pandangan filsafat itu sebuah kotak kosong yang kemudian apakah yang akan diisi di situ ilmunya? Apakah cukup hanya menjadi kotak kosong itu cukup untuk Anda, atau kotak kosong ini akan Anda isi beragam-ragam aneka keilmuan yang kemudian menjadi satu kesatuan ilmuwan itu yang di bawahnya filsafat. Itu pandangan. Jadi jawabannya diibaratkan sebagai kotak kosong ya. Nantinya diisi dari berbagai ilmu pengetahuan. Iya. Baik. Langsung saja ke pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana pandangan Bapak terhadap tokoh filsafat yang menjadi acuan atau rujukan dalam berfilsafat? Oke, kalau kita berpikir tentang tokohnya, menurut saya banyak tokoh ya yang ada di dunia ini ya. Bahkan sampai ke guru saya SD. Saya kan dulu SD punya guru kan.
itu saya anggap beliau adalah filosofi terbaik. Karena pas saya mengatakan filosofi terbaik itu guru SD, untuk jadi kita seperti ini saja, itu mereka mati-matian ya mungkin ya, belajar secara namanya dasar kan, sekolah dasar. Filsafat juga sama, memberikan pelajaran kepada kita tentang dasar-dasar bagaimana ilmu itu terbentuk. Sehingga ketika Anda mau belajar tentang mungkin sebuah olahraga usia dini, terus kemudian perkembangan gerak, terus kemudian ada tes dan pengukuran, di situ ada filsafat. Filsafat itulah sebagai batasan, dan filsafat itulah sebagai motivasi. Kalau kamu mau belajar sesuatu tanpa berfilsafat, saya kira akan ada momen di situ ketika Anda akan berhenti di satu titik, di mana titik itu akan memberhentikan Anda di tempat yang sama. Tapi ketika ada filsafat yang berbentuk motivasi, filsafat itu kan tujuannya banyak, manfaatnya kan banyak. Ada sebagai motivasi kehidupan, ada sebagai tujuan kehidupan, ada fungsi kehidupan, ada dari mana letak filsafat itu mau ditemukan. Kalau di ilmu ya berarti fungsi dari ilmu, terus manfaat dari ilmu, tujuannya ilmu akan terangkum dalam filsafat, dalam satu filsafat. Nah kalau menurut tokoh-tokoh saya lebih menokohkan guru-guru SD saya mulai dari kalau guru SD bahkan dari guru TK saya sudah saya anggap mereka adalah filosofis tangguh gitu. Kenapa? Tanpa adanya mereka, kita tidak akan sampai di sini. Jejak mereka akan sampai kapanpun akan teringat. Mungkin kalau kita mengenal Plato, Socrates yang kita bahas tadi ya, terus ada Aristoteles dan yang lain-lain, kita kenal saja tidak. Apa kalian kenal? Kalian kan kenal melihat dari biografinya. Sedangkan yang disebut dengan kenal itu adalah ketika kita, nah ini loh, ini orangnya kontak langsung. Nah, kontak langsung, kita akan berbicara langsung secara, oh ini loh, ketika itulah orang bisa menilai sesuatu. Nah, nilai inilah yang tergambarkan di filsafat. Filsafat itu seperti itu. Anda akan mengetahui seseorang, kemudian Anda akan bercerita kepada orang lain, Anda sedang berfilosofi. Filosofinya bagaimana? Makanya ada kalimat, filosofinya gedung ini bagaimana? Filosofinya orang ini bagaimana? Tapi ketika Anda mengatakan filosofinya Aristoteles, Anda tidak pernah ketemu, orangnya sudah meninggal, Anda hanya membaca biografinya. Kira-kira ketika Anda membaca biografi, apakah ada hal-hal negatif yang disampaikan di situ? Tidak ada, pastinya positif semua. Tapi ketika saya mengatakan filosofinya ini, oh orangnya untuk Asia Tenggara, orangnya cukup di tinggi badan yang seperti itu, tinggi badan di seperti itu. Terus kemudian ada lagi yang hal yang dimana ketika Asia Tenggara memiliki berat badan yang sudah seperti ini contohnya, Asia Tenggara, contohnya seperti itu kan. Dan hal-hal yang lain itulah yang namanya kita sedang berfilosofi, belajar filosofi yang sangat kita bisa melihat secara jauh. Nah itu kalau ada menanyakan tentang tokoh-tokohnya, saya lebih mengagumkan tokoh-tokoh dari guru-guru SD saya itu dan ditimbang dari Aristoteles, Socrates dan lain-lain, dan Plato. Mereka kan sudah di dalam Al-Quran juga, kalau di kitab suci Al-Quran sudah dijelaskan masanya, masaku. Jadi kan apa yang harus kita pelajari? Ya saat inilah yang harus kita pelajari. Maka di situ kan ditegaskan juga kita tidak akan mempelajari tentang masa yang lalu. Masa yang lalu ya sudahlah untuk masa lalu. Masa sekarang untuk masa yang sekarang. Maksudnya seperti itu. Baik, jadi tokoh filsafat ini tidak harus berpacu kepada yang dulu-dulu. Enggak. Justru Kalau malah ya seperti pengajar itu bisa dijadikan tokoh itu. Iya, jangan kan filsafat seperti itu. tidak hanya pengajar. Kalau saya sih lebih berpikir bahwa mahasiswa itu filosofis yang handal. Tergantung dengan apakah mahasiswa ini mau mengembangkan dirinya atau hanya berhenti di satu titik karena sakit hati dengan satu keyakinan. Maksudnya satu keyakinan itu bukan dalam hal agama dan lain-lainnya ya. Keyakinan itu seperti ini. Saya yakin bahwa saya akan mendapatkan nilai yang ujian akhir semester saya bagus. Tapi pada kenyataan nilai Anda keluar dengan tidak sesuai dengan ekspektasi yang Anda lakukan. Kemudian Anda kan berhenti. Itulah filosofi atau filsafat akan bekerja di situ, bermanfaat untuk Anda. Dia akan bertanya di dalam hati lo, berarti Anda akan lanjut atau tidak. Take it or leave it. Kalau kamu memilihnya leave it, ya sudah, kamu akan stagnan berhenti di situ. Tapi kalau lanjut, take it, ambil, dia akan berjalan. Kamu akan berjalan terus, akan menjadi seorang pengusaha yang akan melupakan ini. Tapi kalau kamu tidak bisa melupakan hal seperti ini, oke, filsafat itu akan berhenti di sini. Panjang ya. Kan iya, filsafat itu panjang sekali. Jawaban dari pertanyaan filsafat itu Panjang betul. Langsung saja lanjut ke pertanyaan ketiga, Pak. Oke, sip. Bagaimana pandangan
Bapak tentang istilah filsafat gerak, khususnya gerakan manusia. Oke. Atau- Istilah filsafat gerak atau di sini kan kadang kalau Anda mau belajar perkembangan belajar gerak kan pasti ada filsafatnya itu. Dasar-dasar dari orang itu ya bergerak. Nah, di filsafat saya pernah membaca berjalan dulu atau bergerak dulu atau berbicara dulu. Itu menarik sekali dulu. Pas waktu saya masih sekolah di S2 Strata 2 di UNS, ya Surakarta, itu saya ditanyakan manusia di dalam kandungan saat usia 5 atau mungkin sudah kita terlalu jauh kalau 5 bulan ya, saat usia 9 bulan, ketika dia lahir, dia bersuara dulu atau bergerak dulu atau berbarengan. Yang bisa menjawab pasti kan dokter kan, dokter yang menarik anak itu. Apakah ada ketika anak lahir itu hanya diam saja? Bisa saja ada. Dipukul dulu baru Nangis. nah suaranya dulu ada. Nah, itu namanya respon, iya kan? Mulai kembali ke gerak. Nah, istilah filsafat dari gerak itu sendiri adalah ketika dia mendapatkan stimulus. Kamu tidak akan berbicara ketika tidak ada stimulus, iya kan? Misal stimulusnya seperti ini, saya bertanya, apakah tentang apa yang Anda ketahui tentang filsafat olahraga sampai saat ini di usiamu di semester 3? Contohnya seperti itu. Kamu akan bisa menjelaskan filsafat olahraga di seusiamu di semester 3 yang mungkin orang mengatakan, oh terlalu dangkal, terlalu dangkal. Tapi menurut Adies, ketika kamu bisa menjelaskan tentang itu, hargailah mereka. Hargailah seseorang untuk menyampaikan sesuatu. Walaupun menurut Anda itu tidak benar. Filsafat itu akan bergerak. Apakah istilah dari filsafat bergerak? Saling menghargai. Munculnya saling menghargai dan kombinasi. Makanya suara dulu, ketika bayi lahir, suara dulu atau gerak dulu. Saya kira beberapa hal yang bayi yang lahir di dunia, suara dan gerak akan beriringan bersama. Misal, ketika ada kita sudah seperti ini ya, ketika kita berbicara dan apa yang kita mau jelaskan, orang tidak akan kurang apa yang kamu sampaikan atas jawab pertanyaannya. Ada nggak gerakan tangan untuk menambahi? Ada kan? Misal kamu lagi, apakah kamu akan berbicara seperti ini? Jadi adalah pasti kamu akan dengan movement gaya tangan. Nah, inilah yang menjadikan sebuah filsafat gerak. Istilah filsafat gerak itu kan jadi salah satu yang bisa kita pelajari selama ini. Jadi filsafat gerak itu ya dasar-dasar ketika manusia itu bergerak pertama kali. Kalau istilahnya ya dia masuk adalah di ranah perkembangan gerak. Perkembangan gerak itu kan pasti ada motorik halus, motorik kasar, ya kan, terus kemudian kombinasi, kemudian menjadi sempurna. Nah, hal-hal seperti itu kan muncul menjadi salah satu kan, menjadi salah satu yang akhirnya nantinya gerak-gerak ini akan menjadi gerak-gerak yang sempurna, menjadi seorang praktisi. Biasa karena terbiasa. Itulah istilah gerak dicontohkan seperti itu. Baik, langsung lanjut ke pertanyaan keempat ya Pak. Boleh? Bagaimana pandangan pribadi Bapak tentang istilah cabang olahraga? Cabang olahraga, pandangan saya tentang cabang olahraga atau sering disampaikan oleh di dunia olahraga kita adalah cabur ya. Bagaimana pandangan tentang cabang olahraga? Ya, kalau di Indonesia cabang olahraga memang sangat-sangat dibutuhkan. Meski mungkin oknum ya, bukan orang-orang tertentu ya, mungkin oknum-oknum orang tertentu yang menyatakan bahwa olahraga itu apa sih? Oknum kan? Olahraga itu apa? Bagaimana kuliah di olahraga? Atau mungkin seperti apa olahraga di olahraga? Seperti apa olahraga? Siapakah yang bisa menjelaskan tentang olahraga? Ya orang-orang yang ada di dalam olahraga. Orang-orang yang tidak berkecimpung di olahraga tidak perlu untuk mengikuti apa yang menjadi bagian dari olahraga. Sama seperti orang olahraga tidak akan mungkin belajar tentang terlalu banyak matematika. Walaupun matematika di situ adalah matematika yang dibutuhkan di kehidupan, kehidupan sehari-hari kan. Mereka seperti berlomba-lomba bahwa ilmu ini terpenting, ya kan? Padahal kalau menurut saya sendiri, ilmu yang paling terpenting adalah filsafatnya dulu, dasarnya dulu. Dasarnya sudah kuat apa belum? Apakah kita sudah siap dengan filsafat-filsafat yang lain, atau apakah kita sudah siap menerima filosofi dari orang lain? Nanti jangan-jangan kita mau menerima filsafat dari orang lain atau filosofi dari orang lain, kita tidak terima. Nah, itu akan membuat apakah kita akan berfilosofi harus menunggu
kita menjadi seorang yang memiliki jabatan atau orang yang terlalu tinggi, iya, enggak lah. Kita bisa berfilsafat mulai sekarang, berfilosofi. Kemudian, nah Pak, bagaimana caranya untuk berfilosofi? Anda kan ada di ruang terbuka, alamiah. Alam kan, Anda kan belajar dari alam. Apa aja yang Anda temukan di situ, Anda sedang belajar. Mungkin Anda sedang mengendarai motor. Tidak akan mungkin kan Anda langsung menggebir motor Anda di 100 km. Pasti kan ada di iya, 0 di 10, masuk gigi 0 di 20. Masuk itu semua belajar. Terus kemudian kamu melihat arah angin. Kalau angin terlalu tinggi kamu akan melihat kalau angin terlalu kencang kamu akan berpindah posisi. Mungkin posisinya bagaimana yang motor untuk cepat dan lain-lain. Nah, disitulah dimana pandangan cabang olahraga itu sangat dibutuhkan. Contoh-contohnya seperti itu. Cabang olahraga ini nanti kan akan diisi oleh olahraga memiliki kemampuan, kompetensi atau kemampuan dalam dia kalau saya bilang sih artisnya lapangan ya. Kalau Anda melihat sepak bola itu kan salah satunya adalah dia bisa menjadi artisnya lapangan. Bisa saja diving, bisa saja itu benar-benar sakit, bisa saja itu salah satu yang memang harus dipertontonkan untuk cabang olahraga inilah salah satu hal yang akan menjadikan para orang-orang yang biasa terlatih di cabang olahraga tersebut dan kemudian menemukan prestasinya, kemudian menemukan jalan dan akan dibatasi oleh filosofi di situ. Baik, itu tadi jawaban dari Pak Tias mengenai istilah cabang olahraga dalam sudut pandang filsafat. Iya. Lalu lanjut ke pertanyaan kelima nih Pak. Iya. Setiap olahraga kan pasti di dunia ada olahraga yang populer atau digemari oleh masyarakat banyak. Banyak yang minat ya. Ini bagaimana pandangan Bapak terhadap filsafat mengenai cabang olahraga yang populer? Nah, cabang olahraga yang populer. Saya kira kalau kita menarik dari tahun yang lampau, cabang olahraga yang populer itu kan berawalan dari cabang olahraga yang tidak populer. Pastinya semuanya kan tidak akan populer ya kan. Akan berjalan dengan waktu kan. Apakah mereka akan menuai pro dan kontra? Nah, ini yang paling penting. Cabang olahraga yang bisa populer itu harus ada dua syarat kalau menurut saya. Pro dan kontra. Ada yang harus tidak suka dan ada yang harus suka. Kalau hanya yang suka semua, olahraga ini akan berhenti di sini, tidak akan berkembang. Karena apa? Orang semuanya menerima olahraga ini dengan segala peraturannya, dengan segala cara, dan dengan segala lapangannya dan lain. Kalau ada yang pro, nah misal saya contohkan lagi, apakah sepak bola sampai saat ini tidak ada perubahan? Apakah setakat seperti itu? Tidak, ya kan? Sangat berkembang kan? Lemparan bolanya mulai sekarang, ya lemparan jauhnya mulai diperbolehkan, terus kemudian sistem VAR-nya, offset-nya, penalti di penalti di, kalau kita dulu pernah melihat sepak bola tahun di, mungkin kalian masih SD, handsball di kotak penalti dianggap penalti kan? Apapun itu tetap penalti. Nah, itu kan? Ya. Nah, berarti kan kamu sering berfilosofi sekarang tentang sepak bola. Iya kan? Apa yang kamu ketahui tentang sepak bola dan Anda akan berfilosofi. Kalau dari zaman dulu itu saya melihat sepak bola apapun yang pelanggaran yang ada di kotak penalti, handsball atau mau tangannya di belakang atau mau tangannya itu akan tetap penalti. Tapi kalau sekarang melihat keadaannya dulu kan. Nah, itulah perubahan itulah yang menjadi perubahan peraturan. Iya, sedikit perubahan itulah yang akan aturan itulah yang harus menjadikan olahraga itu semakin populer. Maka ketika Anda nanti menciptakan sebuah cabang olahraga, saya titipkan adalah tetap adanya pro. Jangan menjadi orang yang tidak menerima. Disinilah efek filosofi atau filsafat berkembang. Ketika kamu menerima pro, kamu akan melambung tinggi. Tapi filsafat mengatakan apapun yang menjulang tinggi, anginnya pasti pecah, ya kan? Kuat gak tiangmu? Terus kemudian kalau kita kan debatkan komentar atau kontra, down, turun. Ternyata olahraga yang saya ciptakan tidak diterima di kalangan masyarakat. Filsafat ini berbicara kan? Berbicara lagi. Ketika kamu terus tenggelam dan kamu akan terus tenggelam. Apa yang harus kamu lakukan? Naik. Terserah, take it or leave it. Makanya banyak orang yang mengatakan
dalam filosofinya dia, dalam filosofi dirinya sendiri dia mengatakan, ya kan, dia mengatakan selalu mengatakan bahwa apakah saya memiliki musuh atau tidak. Sedangkan kita tahu jawabannya, musuh yang paling nyata adalah diri kita sendiri, tidak orang lain, gitu. Jadi intinya pandangan dari Pak Dias ini mengenai olahraga yang populer, yaitu suatu olahraga harus memiliki pro dan kontra. Ya. Pro sebagai motivasi untuk selalu meningkatkan olahraga tersebut, dan kontra sebagai evaluasi untuk terus mengimprovisasi apa-apa aja yang ada di olahraga tersebut. Lalu pertanyaan ke-6 nih Pak, Ya, bagaimana pandangan Bapak terhadap istilah fair play lalu ya. kecurangan di kalangan olahragawan, pelatih, wasit, dan manajemen olahraga di Indonesia khususnya Jawa Timur? Ya, saya akan ambil di sini ada titik yang saya harus langsung ambil ya, titik gitu. Jadi ketika kita kan bisa melihat bahwa sebuah pertanyaan itu sebenarnya ada jawabannya, sudah ada jawabannya semuanya. Tergantung bagaimana Anda mengolahnya. Saya akan mengambil titiknya tadi adalah kecurangan, fair play-nya. Sudah itu. Untuk yang lainnya kita ada tambahan. Ini kan hasil filsafat, hasil filosofi. Ada yang menanyakan, duh, kok bisa Pak sebuah kecurangan dan apa namanya? Sebuah kecurangan dan fair play itu hasil dari filosofi. Kok bisa ya kan? Orang kan berfilosof. Laksanakan aja terus-menerus tentang fair play. Kita akan baik dalam berolahraga. Cabangnya akan baik, orang yang berprestasi juga akan baik, manajemennya juga akan baik, orang-orang yang melihatnya juga akan senang karena dia mengeluarkan uang untuk melihat hal-hal yang baik, ya kan? Kemudian ada yang berfilosofi, ya sudah hilangkan saja fair play-nya. Sana akan ada kematian nggak? Supporter saling menginjak, supporter saling lempar-lemparan, supporter saling baku hantam, pemain saling baku hantam, juri dan wasit sudah mulai tidak dipercaya, manajemen hancur, bobrok, kemudian cabur olahraga hilang. Ya kan? Cabang olahraga ini dihentikan oleh pemerintah karena tidak sesuai dengan aturan yang ada. Filsafat sudah berbicara. Apapun yang menjadi kendalanya, filsafat selalu menjadi fungsi dan manfaatnya di sini. Maka fair play inilah atau filosofi fair play dan kecurangan ini hasil dari filosofi. Filosofinya bagaimana seperti ini? Filsuf itu mengatakan Anda itu filsuf sebenarnya. Kalian itu filsuf semua. Filsuf dengan apa? Ada yang mengatakan filsuf secara ekstrim. Jadi filsuf itu tidak hanya yang biasa-biasa, ada yang ekstrim seperti ini, langsung mengeluarkan kata-kata yang kasar dalam kalimat. Mungkin Anda ketika mengatakan kalimat yang kasar, ya jangan baper, karena itu hanya sebuah komunikasi. Kalau Anda terpicu terhadap itu, berarti Anda filosof atau filsafat dasarnya kurang, filosofnya kurang. Ambil aja, ketika dia mengatakan hal yang kasar, hal kasar itu hanya sebagai apa? Bumbunya, tapi kan di situ ada intinya di situ. Di situ ada intinya yang ingin disampaikan. Apa ini? Sepak bola kok seperti itu tidak pelanggaran? Mungkin kalau kita melihat di layar TV, itu dianggap sebagai pelanggaran. Tapi ketika kita melihat dari dekat, justru itu adalah sebuah diving. Iya kan? Sudut pandangnya. Iya. Kamu sudah mengatakan sudut pandang. Itulah namanya filosofi. Sudut pandang manakah yang mau diambil? Maka muncullah fair play dan kecurangan. Anda mau mengikuti yang fair play atau yang kecurangan? Filsafat ini sudah mengatakan, kalau kamu selalu bermain curang, filsafatnya juga ada di sini, filosofnya juga ada. Lakukanlah terus-menerus kecurangan ini. Suatu saat kamu akan menerima sesuatu hal yang curang. Ya jelas, kan? Kebaikan itu akan berfungsi oleh kebaikan yang lain. Jadi tidak ada ruginya kita melakukan sebuah kebaikan. Kecurangan, tidak ada kerugian untuk kecurangan. Nanti kamu akan ada hal sisi balik yang akan dari itu kecurangan. Dicurangi lah. Luar biasa. Itu filosofinya. Tadi yang kamu sampaikan itu. Panjang sekali jawaban dari 6 pertanyaan yang sudah diutarakan tadi. Nah, sebelum mengakhiri nih Pak, Oke. ada closing statement Pak buat Oke. rekan-rekan kita yang menonton video ini. Oke. Pelajari filsafat. Oke. Saya sebenarnya dulu juga salah satu seorang yang ingin belajar tentang filsafat loh. Ya bukan filsafat, karena kita orang olahraga ya kita belajarnya filsafat olahraga ya. Cuman kan yang paling utama kan adalah filsafatnya kan, filsafat ilmu kan, filsafat ilmu. Saya yang ingin disampaikan pada teman-teman atau kan terutama ini adalah di kelas saya sendiri kan, yang ada di IKON. Kalau filsofnya Jawa itu, nak wani ojo wedi-wedi, nak wedi ojo wani-wani, itu sudah berfilsuf, ya kan? Padahal yang mengatakan itu apa? Orangnya biasa. Wong yo mati kan, ya mati juga kan. Di hadapan Allah kita nggak ada apa-apanya.
kan bikinlah filosofi Jawa itu kan nggak perlu lah kita ke Socrates ya, Plato kita punya kok filsuf-filsuf yang luar biasa cuman kita mau nggak sih menerima filsuf-filsuf Jawa atau karena hanya bergaya kita filsufnya Aristoteles atau Plato lebih baik daripada belum tentu Sabdo Palon Jawa kita tuh malah lebih luar biasa dengan tulisan Jawanya dengan bukan keakramannya lebih ke ke mistisnya ya mistis yang perlu digali ya mistis yang apakah ini benar atau tidak itu kan hal seperti itu saya ingin sampaikan pada teman-teman yang lainnya kalau memang Anda pandai untuk berfilsuf tulislah filosofi itu mungkin suatu hari untuk sekarang tidak diperlukan untuk Anda tapi ketika Anda mampu untuk berfilsuf dan Anda tuliskan saja di dalam satu kertas kemudian Anda tempelkan Anda tinggalkan 3-4 tahun yang akan datang itu akan menjadi salah satu yang bermakna buat kalian Anda mungkin Anda akan menambah bagaimana sih caranya kita menilai diri kita sendiri dengan cara menulis salah satu tulisan kemudian kamu tempelkan dalam meja Anda itu biarkan selama 1 atau 4 tahun kalau kamu membaca tulisan itu tertawa berarti kamu ada nilai yang meningkat Duh, saya ternyata dulu pernah menulis ini dan kamu tahu yang benar itu seperti ini tulis saja sebelahnya aja lagi ketika nanti 10 tahun yang akan datang kamu baca lagi kamu akan ketawa berarti disitulah kamu nilai manusianya atau nilai pemikirannya lagi itu yang saya sampaikan pokoknya kalau wani jangan wedi-wedi kalau wedi ojo wani baik luar biasa sekali ya jawaban yang diutarakan dari Pak Dias ya. Pada wawancara kali ini tapi saya suka dengan istilah kotak kosong tadi Pak sangat filosofis ya karena sebuah kotak pasti bisa diisi dengan apa saja sama dengan filsafat yang bisa dari mana saja gitu ya Pak mana saja baik terima kasih Pak sekali lagi untuk Pak Dias karena sudah berkenan hadir menjadi narasumber dalam wawancara tugas filsafat olahraga kali ini Pak semoga diberi kesuksesan dan amin sama doa yang sama baik saya akhiri terima kasih saya Jauh Haris Pagunanti pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam